Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pembahasan kita hari ini adalah terkait kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini menjadi salah satu dari 5 konsep besar untuk menjelaskan dan bisa memahami apa itu politik dan juga bagaimana sistem di dalam sebuah negara bisa terdistribusi dengan baik dan bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan melihat bagaimana power atau kekuasaan politik yang ada di dalam negara tersebut. Pasca minggu lalu kita memahami tentang apa itu rezim dan bagaimana pemikiran-pemikiran klasik dalam melihat bagaimana konstruk sebuah negara. Kesimpulan dari minggu kemarin kita sudah memahami bahwa rezim itu bukan hanya arti sempit pemerintahan dalam negara, tapi juga pandangan visi dari negara yang ingin mendapatkan tujuan yang ingin ditentukan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rezim atau pemikiran rezim ini melihat bagaimana kebaikan bersama yang menjadi visi sebuah negara dan menjadi pandangan ideal sehingga mempengaruhi ideologi yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Mungkin bagi kita yang mempelajari ilmu sosial, kita sering sekali mendengar ungkapan apa itu kekuasaan. Bahkan ada beberapa konsep kekuasaan yang sering sekali kita gunakan dalam tidak hanya dalam studi tapi juga di dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti istilah power, influence, persuasif, manipulasi, coercion, force, dan juga authority. Namun ternyata ketika kita lebih fokus ke dalam konsep kekuasaan, ternyata ada kekeliruan di mana kita kadang menempatkan bahwa kekuasaan politik itu ya kekuatan politik. Sebenarnya dua konsep ini berbeda. Namun kadang kita lebih menyatukan atau mencampurkan definisinya, sehingga kadang pemahaman terhadap konsep-konsep kekuasaan dan juga kekuatan politik ini menjadi bias. Kita mengenal ada 5 konsep-konsep dalam kekuasaan politik. Konsep pertama adalah influence, yang artinya merupakan kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kemudian ada konsep persuasion atau persuasi, yang artinya adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah manipulasi, yang artinya adalah penggunaan pengaruh di mana objek yang dipengaruhi tidak sadar bahwa tingkah lakunya sedang mematuhi keinginan pemegang kekuasaan atau sedang melakukan keinginan yang dilakukan oleh yang dipengaruhkan oleh subjek penguasa. Kemudian keempat, yaitu konsep coercion atau koersif, yang artinya merupakan tindakan atau peragaan kekuasaan yang sifatnya paksaan atau ancaman yang dilakukan agar sikap si objek sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik kekuasaan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu force, yang artinya adalah penggunaan tekanan secara fisik. Kemudian pada dimensi kekuasaan, kita mengenal ada 6 dimensi di dalam praktek penggunaan kekuasaan politik. Dimensi pertama adalah potensi aktual, yang kedua adalah dimensi yang positif dan negatif, yang ketiga
dimensi konsensus, yang keempat implisit atau eksplisit, yang kelima langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir adalah jabatan dan pribadi.